madaniyun. Madaniyatun artinya diturunkan sesudah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayatuha mi'atani wa sab'un wa thamanuna ayat. Ayatnya surat Al-Baqarah ini 287 ayat. Paling panjang surah di antara surah-surah Al-Quran itu adalah suratul Baqarah. Ayatnya 287. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan." Rawahu Muslim. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu kubur. Sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah tidak akan masuk ke rumah itu syaitan. Hantu termasuk jenis syaitan juga. Hantu-hantu yang mengganggu. Jadi alangkah baiknya rumah, apalagi rumahnya rumah nang hanyar, dibacakanlah dahulu surat Al-Baqarah supaya jinnya, syaitannya jangan ada nang masuk. Biar nang ada aja betunggu, sudah nang masuk jangan lagi tambahan ada. La yadkhuluhu syaitan, tidak masuk ke rumah itu syaitan. Al-Baqarah itu artinya adalah seekor sapi betina. Seekor sapi betina. Kenapa surat ini dinamai dengan surat Baqarah, seekor sapi betina? Karena di dalam surat ini ada menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan seekor sapi betina itu. Jadi untuk mengingatkan kembali kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Musa tentang seekor sapi betina, maka surat ini dinamai dengan nama itu, Al-Baqarah. Disebutkan di dalam tafsir Al-Quran dari berbagai macam tafsir, di waktu Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel, ada terjadi pembunuhan seorang saudagar yang tidak diketahui pembunuhnya siapa. Akhirnya terjadilah percekcokan, pertengkaran, dawa mendawa. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa minta petunjuk. Wahai Nabi Musa, kayak apa caranya kita mengatasi ini? Nah, ada seseorang yang mati, pembunuhnya kada diketahui. Nabi Musa minta wahyu kepada Allah, maka akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Suruh jara Tuhan, wahai Musa, mereka itu menyembelih seekor sapi. Nah, jadi ujar tu Nabi Musa, wahai Bani Israel, ini wahyu dari Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi. Apa hubungannya orang mati nang kada dapat pembunuhnya dengan sapi? Lalu ujar Bani Israel, qalu atattakhiduna huzua. Wahai Musa, apakah engkau ini maulu-ulu kami? Apakah ikam ini mahulut-hulut kami? Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada Allah, daripada orang yang mengulu-ulu itu. Artinya aku kada mengulu-ulu, ujar Musa. Lalu mereka akhirnya percaya. Mereka bertanya, wahai Musa, sapinya itu macam apa nang disembelih?
apakah sapi anak atau sapi tuha. Padahal ujar Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, andai kata mereka itu langsung aja menyembelih sapi cukup aja. Cuma mereka ini orang Bani Israel, orang yang dikenal dengan keras dan ceriwitnya, bertakun Nabi Musa, sapinya sapi anak kah sapi tuha kah wahai Musa? Padahal perintah cuma sapi, kan umum sapi itu. Cuma nyenak jadi ngalih, sapi anak kah sapi nang tuha kah? Turun lagi wahyu kepada Nabi Musa, sampaikan kepada mereka, sapi itu sapi yang tuha kada, anum kada, penangah. Mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, sapi itu warnanya apa? Musa bertanya lagi kepada Allah, turun lagi wahyu. Ujar Musa, wahai Bani Israel, Allah mewahyukan kepadaku bahwa sapinya itu warnanya nang kuning sebijian. Kuning, kan jarang ada sapi kuning. Coklat ada, putih. Ini kuning, nang jelas nampak kuningnya. Kemudian ujar Bani Israel, wahai Nabi Musa, apakah sapi itu sapi ternak kah atau sapi pekerja kah? Kan ada yang membawa gerobak, ada yang membajak, ada sapi yang diingun. Nah Musa minta lagi kepada Allah, Allah mewahyukan lagi, sapi itu sapi yang bukan pekerja, sapi ternak. Nah akhirnya mereka mencari sapi itu ke seluruh pelosok kota beberapa hari, kada bertemu. Ngalih mencari sapinya nang tuha kada, anum kada, warnanya itu nang kuning. Nah, dan lagi sapinya sapi ternak. Akhirnya di suatu pelosok kampung ada seorang pemuda. Pemuda ini dikenal taat kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tuanya. Nah pemuda ini gawiannya sehari-hari mencari kayu. Apabila mana kayu itu dijual, hasilnya dibaginya 3. 1 sagan inya, sepertiganya untuk ibunya, sepertiganya untuk disedekahkannya. Kalau malam hari pemuda ini, sepertiga malam digunakannya berbakti kepada ibunya, sepertiga malam dia guring, sepertiga malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemuda tadi dapat warisan dari almarhum abahnya seekor sapi nang kuning warnanya, persis seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah laki-laki yang bakti, yang saleh ini dapat ilham dari Allah melalui malaikat. Artinya sapi ikam ini jangan dijual kecuali harganya itu sepenuh kulitnya emas. Dikuliti kena sapi itu kan dikuliti, dibantang kena kulitnya, bila hibak itu emas, ayo jual. Itu ilham dari Allah kepada malaikat untuk pemuda tadi. Nah akhirnya mereka mencari ke sana sapi itu terdapat. Ujar pemuda tadi harganya kada kurang kada lebih pas. Begitu disembelih kena diurak kulitnya isi emas, bila hibak itu hanya ku jual. Nah karena orang Bani Israel ini menghindarkan terjadinya permusuhan, perkelahian, lalu mereka bertuturuk menukar, ditukari sapi tadi dengan seberat emas macam tadi. Nah imbah ditukar sapi tadi apa? Petunjuk Allah, sapi itu disembelih. Karena imbah disembelih, diambil bagian tubuh dari sapi itu, dipukulkan kepada nang mati itu. Nang mati itu dia hidup dan berkata, nang membunuh aku Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Nah sembelihlah sapi tadi, diambil bagian tubuhnya, dipukulkan ke lisannya si mayit itu. Mayit tadi berkata, katalani Fulan dan Fulan sepupuku, membunuh aku Fulan dan Fulan bersepupu sekali lawan aku. Mati pulang orangnya begitu. Nah mati hanyar dikubur. Nah jadi hilanglah sudah fitnah
Jelaslah orang yang membunuh si Fulan dan Fulan tadi. Nah, jadi itulah ceritanya kenapa surat ini dinamai dengan surat Al-Baqarah. Seekor sapi mungkin yang paling larang dalam sejarah sapi ini. Harganya seberat itu emas. Para muhibbin rahimakumullah. Surat Al-Baqarah yang pertama ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Dengan nama Allah Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Bermacam-macam ulama nang ma'arti'i Alif Lam Mim itu. Orang-orang ahli tasawuf ma'arti'i Alif Lam Mim itu A-nya Allah, Lamnya lillah, Mimnya minallah. Jadi artinya kalau kita beramal ibadah itu, kita meyakini bahwa kita beramal itu bisa minallah dari Allah, dan amal kita itu lillah karena Allah, maka Allah akan menerima amal ibadah itu. Alif Lam Mim. Ada lagi yang ma'arti'i alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat-pendapat para ulama. Namun yang paling kuat dari segala macam pendapat itu adalah Alif Lam Mim, Allahu a'lam bimuradihi bidzalik, hanya Allah yang tahu maksudnya apa itu Alif Lam Mim tadi. Kemudian yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu itu Al-Qur'an, la raiba fihi tidak diragukan padanya. Al-Quran tidak diragukan padanya. Ujar ulama tafsir menafsirkan annahu min indillah. Quran itu dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari Rasulullah. Quran itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang Quraisy mereka meragukan Quran itu dari Allah. Bahkan mereka mengatakan Quran itu adalah bikinannya Muhammad. Quran itu bikinan manusia, bukan Allah, bukan dari Allah. Lalu Allah menurunkan lagi ayat, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ujar Tuhan, jikalau kalian ragu-ragu terhadap Quran yang kami turunkan atas hamba kami Muhammad itu, kalau kamu ragu-ragu itu dari Allah, maka ulahkan pangigam sasurah aja seumpama Quran itu. Yang pintar-pintar orang Quraisy itu ulahkan panggil Tuhan sasurah aja nang sama Quran itu. Kiawi kawan-kawan ikam manggani ima ulah sasurah aja, amun ikam bujur bahwa Quran itu ulahan manusia. Mereka kada bisa meniru Al-Quran. Kenapa? Karena Quran ini menceritakan berbagai macam cerita dan merupakan sumber dari berbagai macam ilmu. Quran cerita surga, neraka, padang mahsyar. Quran cerita kisah-kisah masa lalu mulai Adam, Nuh sampai seterusnya. Dan bahkan Quran menceritakan kejadian yang akan terjadi. Siapa kawan nuruti? Contohnya dalam Al-Quran disebut ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Al-Quran mengatakan bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Tetapi nantinya bangsa Rum akan mengalahkan Persia. Jarak antara turun wahyu itu kepada kejadian tersebut 7 tahun. Nah, 7 tahun Romawi membalas mengalahkan Persia. Nah, itu Quran cerita tentang yang akan terjadi. Siapa kau mau ulah Quran jam itu?
Kiyawih aja kawan-kawan siapa nang kawa wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi jelas, tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa Al-Qur'an itu min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hudan lil muttaqin, Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa ini lebih khusus daripada orang-orang yang beriman. Karena setiap orang yang beriman belum tentu dia takwa. Tapi setiap orang yang takwa pasti sudah dia orang yang beriman. Makanya ada istilah mukmin asi, orang beriman yang maksiat. Tapi kalau orang takwa yang maksiat kan ada takwa ngarannya. Nah, kalau orang beriman maksiat itu ada. Artinya kalau orang beriman itu banyak masih yang menjadikan bukan Al-Qur'an pedoman hidupnya. Tapi kalau orang yang takwa, pedoman hidupnya, petunjuk jalannya hanya Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi apabila kita selaku orang yang beriman hendak menjadi orang yang takwa, kan ada jalan lain selain daripada menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan dalam kehidupan ini. Dan Al-Qur'an